Oke, sekarang kita akan mulai install Homebrew di Ubuntu ya. Jadi yang ini bisa kita tutup, VS Code juga bisa kita tutup. Kita bisa ini di copy paste atau gini dari dokumentasi resmi biar langsung dapat versi terbaru. Oke, ini kita copy terus paste di sini. Ini di Ubuntu ya. Bentar, apakah Ubuntu harus dijalankan sebagai administrator juga? Enggak sih. PowerShell yang dijalankan sebagai administrator, Ubuntu-nya enggak ya. Oh. Ya, kita coba install di sini. Jadi kita perlu password ya, password yang kita buat yang di sini tadi. Terus ini please return enter to continue. Jadi kita enter. Mungkin sambil nunggu kita baca dokumennya. Nah, ini masukkan password yang seperti di step 5 udah. Terus ini ya, nanti tuh dikasih patch kayak gini, terus kita disuruh manual, ngatur manual. Oke sih. Nah, ini next step, run this command in your terminal to add Homebrew to your pad. Jadi ini ya, ini sama ini. Ya. Ada 3 ya, biasanya 2. Ini kita Ctrl C, terus di sini kita Ctrl V. Biasanya cuma 2 ini, kenapa 3 ini? Yes. Terus apakah ini satu kesatuan? Coba gini dulu. Terus kita enter. Habis itu ini ya sudo apt get install buat install dependencies dari Homebrew-nya. Masukin password lagi. Yes. Nah, ini udah, tapi kita baca dah. Ini violet ya. Di sini di sini jalan tuh berhasil. Di sini juga not found, berarti ini gagal ini. Di sini juga not found. Jadi jangan serta-merta kalau misalkan udah tanda dolar kayak gini berhasil. Nggak gitu juga. Jadi itu baca juga yang ada di terminal sini. Ini violet to fetch, ini terus not found ya, berarti ini gagal. Nah, kenapa gagal? Enable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with dash missing. Jadi ini run apt-get.
jalankan apt get, coba apt get. Update, upgrade, install, reinstall, remove. Oh mungkin ini karena belum ke update ya tadi, hasilnya dari bukan dari homebrew-nya ya, bukan dari, mungkin dari homebrew-nya bisa sih, atau mungkin dari Ubuntu-nya. Jadi coba kita update dulu sudo apt update kayak gini, mungkin kayak gini sih perintahnya. Coba kita enter. Terus setelah itu nanti kita jalankan lagi yang ada di sini tadi ya, di sini ya sudo gini. Nanti kita coba jalanin ini lagi apakah berhasil. Nah ini udah di upgrade. Emang di sini nggak ada yang sudo apt update tadi tuh nggak ada. Cuman ini sudo apt get install build essential. Ya cuman gini terus gini aja. Jadi ya teman-teman tuh jangan terpaku sama yang ada di dokumen, pastiin juga baca yang ada di terminal ya. Coba sekarang kita jalani yang tadi sudo apt get install build essential. Yes. Coba kita lihat nanti ketika udah selesai kita mau lihat versi dari brew-nya. Kalau misalkan udah berhasil ke install ya nanti muncul versinya. Nah ini bisa sih ini. Oke ini udah berhasil ya, udah berhasil cancel homebrew-nya. Sekarang coba kita cek brew dash version error. Nah kenapa error? Mungkin gini deh, brew dash dash version. Oke, udah berhasil ya, kita dapatkan homebrew versi 5.1.7 zip. Sekarang kita install brew install Node.js pakai perintah ini, cuman gue nggak mau pakai Node.js 16 karena ini udah kuno. Di dokumentasi resminya aja Node.js tuh kalau di gue ya, kalau gue itu di global itu installnya itu 24. Nggak tahu sekarang udah update lagi atau belum. Nah ini ya latest version ini 24, jadi ada juga 25 ya, release, tapi ini bukan LTM ya, long term support, maksudnya ini bukan long term support. Jadi ya install yang ini aja yang 24. Jadi kita akan install Node 24 di sini, bukan 16 tapi 24. Brew install Node 24. Ntar kalau error, misalkan error, kita turunin lagi itu misalnya gini ya, biasanya itu Node.js itu LTM-nya versi LTM atau long term support itu versi genap. Ini kan misalkan 24 terus 22 terus 20. Nah kalau misalkan antara di 24 error kita turunkan ke 22 kayak gitu. Terus mungkin ntar juga kita perlu brewlink untuk ngelinknya ya, karena di global gue juga install 24.
ntar biar nggak konflik gitu aja sih. Kalau misalkan ntar konflik, kalau misalkan nggak konflik ya nggak usah dilingin. Coba kita lihat dokumennya. Nah, setelah install nanti kita cek ya notnya. Ini beda ya di Node.js yang ada di Ubuntu sama Node.js yang ada di command prompt di CMD itu. Walaupun versinya antar sama, tapi itu tuh jalannya beda. Jadi ketika ngoding Web3 nanti kita pakai yang ada di Ubuntu ini. Jadi jangan kira gini, oh sebelumnya gue udah install Node.js kok bang, berarti nggak perlu install Node.js di Homebrew. Nah nggak gitu juga. Tetap perlu install Node.js di Homebrew. Jadi di laptop itu, di laptop ini ya sekarang gue punya dua Node.js, walaupun ntar versinya juga sama sih, tapi ini tuh install di Homebrew itu maksudnya di privat kayak gitu ya, semacam di privat gitulah. Oke, ini udah berhasil ke install. Jadi sekarang coba kita cek kita dapat versi berapa. Node bukan ya, gimana sih, brew install node node dash version sama sih, nggak ada brewnya, berarti di sini bukan gini ya. Coba apakah bisa dengan satu dash? Kalau menurut gue sih ada perlu dua dash. Notepad option dash version, berarti gini, not dash dash version, dashnya dua kali. Kita dapat versi 24.15. Sekarang gue mau cek apakah sama dengan yang ada di command prompt gue. Ini gue udah install sebelumnya ya, bukan install yang tadi. Di sini not dash dash version, kita bisa di untuk command prompt kita bisa dash v gitu juga bisa sih. Di sini 24 versi 11 versi 1. Sebelumnya yang selama ini gue pakai itu buat ya kayak tugas-tugas kayak itulah. Gue pakainya ini 24 11 versi ini mayornya 24, ini minornya 11, terus ini patch-nya 1 gitu. Dan kita yang baru aja kita install tadi itu dapat versi 24.15, berarti ini versi yang lebih terbaru. Berarti ini beda ya, jadi beda ya. Kita punya dua Node.js,
Jadi jangan kira gini, oh gue udah install, udah punya Node.js di global, udah install sebelumnya, terus berarti di Homebrew gue nggak perlu install Node.js lagi bang. Ya nggak gitu, tetap perlu install Node.js. Oke, kita udah dapat. Terus untuk video selanjutnya kita akan coba install di FX ya, dari Ubuntu. Oke, jadi sampai situ dulu. Kalau misalkan ada error, nah gue yakin pasti ada error sih. Bagi teman-teman ya, kalau ada error silahkan tanya aja di kolom komentar, ntar kita cari solusinya bareng-bareng.